Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Ini adalah kelanjutan dari cerita yang sebelumnya, yaitu Kampung Hantu, bagian kedua. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Malam yang tidak begitu gelap, rembulan sedikit memberikan cahayanya, hingga membuat mata Meli mampu sedikit melihat keadaan di sekitarnya. Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya. Dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu, dengan harapan menemukan ridho kekasih hatinya. Tiba-tiba tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Nih nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahulinya. Maaf nek, saya mau nanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini gak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Gak usah kau cari, ntar juga kamu bakalan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Nenek itu berjalan terus. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah gak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Duh, Ridho, lo kemana sih? Please, ketemu dong. Lo bikin gue jadi ketakutan gini tahu, gumam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap, sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya lagi nyapu. Sama persis dengan yang tadi dilihat. Aneh banget. Ini kan tengah malam. Tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Giginya bertaring dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat dia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu, teriak Meli menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikkan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Meli melihat sosok nenek itu, matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian ketawa ketiwi cekikikan sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku, Nek. Aku gak salah apa-apa, ucap Meli memohon. Tap. Sebuah tangan meraba pundak Meli.
Ah, Meli menjerit. Ini aku, Mel. Rido, ucap sebuah nama. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. Ternyata kamu, Beb. Iya, Mel. Kamu kenapa kesini? Nih tempat benar-benar angker, tanya Medo. Aku nyusul kamu. Aku khawatir sama kamu. Lagian kamu pakai masuk ke sini segala sih? Meli balik bertanya. Aku juga gak tahu, Mel. Awalnya aku mimpi. Begitu sadar, aku ada di tempat ini. Aku gak tahu sama sekali. Maafkan aku membuat kamu takut, jawab Rido. Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Nih tempat benar-benar tempat setan, kata Meli. Iya, Mel. Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. Terus kita ke arah mana, Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu, tanya Rido. Aduh, Beb, kenapa aku lupa ya? Jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak Rido dan Meli membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Terlihat sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur, sedang berada di hadapan mereka. Ah! Meli dan Rido teriak. Siapa kamu? Dengan tubuh gemetar, Rido bertanya. Sementara Meli mengumpat di belakang tubuh Rido, merasakan takut yang luar biasa. Gak usah kalian tahu siapa aku. Yang harus kalian tahu, sampai kapanpun kalian gak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian sudah menjadi warga sini, jawab kakak itu. Ayo Mel, kita pergi. Rido dan Meli pun berlari meninggalkan sosok kakek yang menyeramkan itu. Mereka terus berjalan, namun anehnya, setelah sekian lama mereka berjalan, mereka seakan merasakan masih ada di tempat itu aja. Aku capek banget, Beb. Istirahat aja dulu yuk. Meli berhenti. Napasnya ngos-ngosan, terengah naik turun. Kita terjebak, Mel. Gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihat dari luar tadi. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh, kata Rido. Terus kita gimana, Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita, ucap Meli ketakutan. Selagi ngobrol, mereka melihat banyak sosok orang menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekati Rido dan Meli. Sosok tubuh tanpa kepala, muka kuda berbadan manusia, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat jelek. Mukanya serem semua. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Aku takut, Beb, pekik Meli. Tenang sayang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku, supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Rido menenangkan. Kembali menceritakan Diki dan Laras yang baru sampai di rumah Pak Kades. Permisi, Pak. Diki mengetuk pintu. Ya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Iya, Pak. Tolong teman kami, Pak. Tanpa basa-basi, Diki langsung minta tolong.
Memang kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu, Pak. Jawab Diki. Waduh, Bapak kan sudah peringatkan. Jangan masuk tempat itu, kata Pak Kades. Gak tahu, Pak. Teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana, jawab Diki. Jalan satu-satunya, kalian harus menemui kuncen gunung ini, kata Pak Kades memberi solusi. Di mana, Pak, tempat kuncen itu? Tanya Diki. Di ujung desa ini. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya, terang Pak Kades. Oh iya, terima kasih Pak. Kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil, pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Setelah terus melihat mencari-cari, akhirnya ketemu juga rumah kuncen itu. Sepi banget ya, Laras bergumam. Jelas sepi lah, jam 3 subuh. Orang belum ada yang bangun, jawab Diki. Tuh kayaknya rumah kuncen itu. Ayo Ras, kata Diki sambil menunjuk ke sebuah rumah. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang membuka, seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumah Ki Surya? Tanya Diki. Ya benar, saya sendiri, jawab kakek itu. Yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung, Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan, jawab Diki langsung pada pokok permasalahannya. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja, ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibakar itu, Ki. Tolong kami, jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana, tanya Ki Surya. Iya, Kek. Kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti gak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik sesuatu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata si Ki Surya. Apa itu, Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit dan kalian belum bisa melakukannya, maka mereka takkan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu ya Ki, terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan. Iya sama-sama, semoga kalian berhasil, jawab Ki Surya. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing, sambil terus melihat jam tangannya. Diki berjalan lirik sana lirik sini. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka gak ya?
Laras bertanya. Gak tahu, Ras. Ini sudah hampir jam 5 pagi. Dan kita belum dapat juga kambingnya, jawab Diki. Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya, Ras, kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya, dan tak lama kemudian ada yang membuka. Aden yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini Mamang yang tadi ya? Diki balik nanya. Iya, Mang, kami meminta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu, Mang. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Mang. Ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa masuk ke sana sih? Kan Mamang sudah bilang. Jangan, bahaya, kata bapak itu kaget. Iya, Mang. Memang kami ceroboh. Panjang ceritanya, Mang. Maaf kami buru-buru. Tolong Mamang bantu kami. Kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Mamang kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Mamang gak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Mamang, Den, jawab bapak itu. Mamang tenang saja. Saya akan membeli kambing itu 3 kali lipat. Mamang tunggu saja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali. Entar saya bayar. Gimana, Mang? Tanya Diki. Ya sudah, Den. Bawa saja. Semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Iya, Mang. Makasih ya. Maaf kami buru-buru, Mang, kata Diki. Ya, Den. Silakan bawa, jawab si bapak. Akhirnya mereka pun mengeluarkan kambing dari kandangnya dan terburu-buru membawanya ke hutan larangan itu. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong teman mereka, Meli dan Rido. Duh, Ras, hampir jam 6 pagi kita masih di sini. Cepet, Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Aku capek, Dik. Aku gak kuat, keluh Laras. Ayo sayang, kasihan Meli dan Rido. Kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya, Dik, aku tahu. Tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Ya sudah, kamu jalan pelan saja. Ikuti aku dari belakang. Biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Entar aku ke sana. Doakan saja agar aku bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Ya udah gak apa-apa, aku sendiri saja. Entar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Ya sayang, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam 6 pagi, Diki baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, Diki lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk. Dengan harap-harap cemas,
Di luar pagar, Diki menunggu hasilnya. Ajaib. Di dalam hutan, kini terlihat Rido lagi memeluk Meli yang pingsan. Mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh. Tubuh Rido menggigil, merasakan takut luar biasa. Dia tak bisa lari meninggalkan Meli yang sedari tadi pingsan karena takut. Di sana juga terlihat seorang wanita aneh. Lidahnya menjulur panjang, matanya hampir keluar, rambutnya tak teratur, dan mukanya yang rusak. Sosok itu maju mendekati Rido sambil tertawa cekikikan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini, dan roh kalian akan menemani kami di sini selamanya, kata sosok menyeramkan itu. Wanita itu berkata cempreng, gak jelas sambil tertawa. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Tiba-tiba datang seorang kakek yang berkepala hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Gak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami, pekik Rido. Kakek itu lalu tertawa, memecahkan suasana. Pegang dia. Aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan menjadi semakin dekat. Rido teriak ketakutan. Ah! Berhenti! Berhenti kalian! Tiba-tiba ada yang teriak dari belakang makhluk-makhluk itu. Semua menoleh, termasuk Rido. Ternyata yang teriak itu adalah manusia berkepala kambing. Kalian jangan ganggu kedua manusia itu. Mereka temanku. Biarkan mereka berdua keluar dari sini. Dan aku akan menggantinya dengan kambing, kata sosok aneh itu. Sesaat semuanya berhenti. Tak lama setelahnya, semua makhluk aneh tersebut mendekati manusia berkepala kambing itu. Pergi dulu kalian. Aku akan kembali setelah kedua manusia ini keluar. Aku janji, kata sosok manusia kambing. Sekejap semua makhluk itu pun menghilang. Lalu manusia berkepala kambing itu mendekati Rido. Kamu jangan takut, aku akan menolongmu, ucapnya. Siapa kau? Rido malah bertanya. Aku datang karena temanmu yang minta, jawab sosok itu. Sejenak Rido teringat Diki dan Laras. Meli yang pingsan, pipinya ditepuk-tepuk. Bangun sayang. Dan dengan beberapa kali tepukan, akhirnya Meli sadar dan langsung berteriak ketika melihat manusia kambing itu. Wah, pergi, aku takut. Tenang Mel, makhluk itu baik. Katanya suruhan teman kita. Mungkin Diki dan Laras yang melakukannya. Ayo kita pergi, ucap Rido sambil menarik Meli berdiri. Kalian akan aku antar ke pintu pagar. Ayo ikuti aku, kata sosok manusia kambing itu. Meli dan Rido pun mengikutinya. Selagi berjalan, Rido bertanya, maaf, kalau boleh tahu, ini tempat apa? Ini tempat pesugihan. Ini tempat membuang tumbal dari orang yang sudah memberikan janji pada setan. Orang musyrik yang ingin cepat kaya, jawab makhluk itu. Makanya kalian ada harapan selamat, karena kalian tidak terikat janji. Tapi dalam waktu sehari semalam, jika kalian masih di sini, maka kalian akan selamanya tinggal di sini, jambungnya. Terus kamu siapa? Rido kembali bertanya. Aku adalah makhluk yang selalu bersama Ki Kuncen gunung ini, jawabnya. Oh gitu ya,
ucap Rido. Gak lama kemudian mereka pun sampai. Ternyata benar, kini terlihat pintu pagar arah keluar. Keluarlah kalian, temanmu menunggu di sana. Tapi sebelum keluar, tolong bukakan kalung di leherku ini dan kembalikan pada pemiliknya. Iya ya, terima kasih sudah menolongku, jawab Rido. Akhirnya Rido membuka kalung itu. Sesaat setelah kalung itu dibuka, Rido dan Meli kaget luar biasa. Makhluk itu berubah menjadi kambing seutuhnya. Rido dan Meli pun keluar setengah lari, meninggalkan kambing itu. Diki yang sedari tadi menunggu cemas dan duduk di bawah pohon, terkejut saat melihat Rido dan Meli keluar dari hutan itu. Rido, Meli, kalian selamat. Alhamdulillah, teriaknya. Makasih ya, Dik. Laras mana? Tanya Rido. Mungkin sudah di tenda. Tadi aku tinggalkan dia di jalan karena takut gak keburu nolong kalian, jawab Diki. Terima kasih ya, Dik. Kamu lebih mengutamakan keselamatan kita. Rido pun memeluk Diki. Kamu memang sahabatku. Aku gak akan melupakan jasamu, ucap Rido. Iya, Dok, sama-sama, jawab Diki. Udah yuk, kita samperin Laras. Gak enak ninggalin dia sendirian. Meli mengajak Diki dan Rido. Mereka pun menuju tenda. Dan ternyata Laras sudah ada di sana. Rido, Meli, alhamdulillah, kalian selamat. Pekik Laras sedih bercampur bahagia. Iya, Ras, makasih ya. Ini semua karena kalian berdua. Memang kalian sahabat kita yang paling baik. Meli pun memeluk Laras. Ya udah, barang-barang sudah saya beresin. Mending kita pulang mumpung masih pagi yuk, ucap Laras. Karena semua sudah diberesin, mereka pun pulang turun menuju desa Lung ini. Oh iya, Dik, hampir lupa. Di dalam tadi, aku ditolong manusia kambing. Dan dia nyuruh aku bukain kalungnya. Katanya, kembalikan pada pemiliknya. Rido bicara sambil mengeluarkan sebuah kalung. Ya ampun, tuh kalung yang tadi, Ras, ucap Diki. Laras pun melihatnya. Iya, Dik. Yaudah, ntar kita kembalikan ke kuncian itu. Memang dia pemiliknya. Oh iya, gimana ceritanya selama kalian di dalam? Tanya Laras. Ceritanya panjang, Ras. Ntar saja di mobil kita ceritain, jawab Rido. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Pak Kades. Terlihat Pak Kades sedang ngobrol dengan Pak Tani yang punya kambing itu. Alhamdulillah, kalian selamat, ucap Pak Kades menyambut mereka. Iya Pak, alhamdulillah, akhirnya kamu bisa kembali ke sini lagi, jawab Diki. Oh iya Pak, tunggu ya, uang kami di dalam mobil, ucap Diki, sambil mengambil uang dan kemudian membayar janjinya pada Pak Petani pemilik kambing itu. Makasih ya Pak atas bantuannya, ucap Diki. Iya Den, sama-sama, jawab Pak Petani. Selagi istirahat, Diki bicara. Oh iya Dok, antar aku yuk nganterin kalung ini ke rumah Pak Kuncen. Biar Meli sama Laras di sini saja. Oke yuk, Rido pun menganggukkan kepala. Mereka pun pamitan untuk mengembalikan kalung itu ke rumah Ki Surya. Sesampainya di rumah Ki Surya, Diki dan Rido pun mengucapkan banyak terima kasih pada Kuncen itu dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya. Setelah itu, mereka pulang kembali menuju Meli dan Laras di rumah Pak Kades. Setelah berpamitan kepada Pak Kades dan Pak Petani itu, mereka pun kembali pulang ke Jakarta dengan segudang pengalaman yang takkan pernah bisa mereka lupakan seumur hidupnya.
tamat. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.